Apa sih yang dimaksud dengan bank sampah? Ya, Anda yang berpikir bank sampah itu abang sampah ya, bank sampah gitu ya, bukan. Ya, bank sampah itu yang pertama, artinya gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi sebuah gerakan pengelolaan sampah yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah. Nah, selama ini kan dengan sistem lama pengelolaan sampah itu cuma dilakukan oleh petugas kebersihan ya. Masyarakat mah belum terlibat dalam pengelolaan. Nah, justru bank sampah ini bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Pertanyaannya, emang mau masyarakat dilibatkan? Saya berani jamin 100.000%. Setelah mereka tahu tentang sistem bank sampah, nggak ada yang nggak mau gabung sama bank sampah. Ya, saya berani jamin 1000%, termasuk ibu-ibu. Ya, jadi ini sistem yang memungkinkan masyarakat bisa terlibat. Bagi saya, masyarakat itu penting untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Kenapa? Sumber timbulannya ada di situ. Sumber timbulannya ada di masyarakat, di setiap rumah. Nah, selama sumbernya nggak disentuh, sampai kapanpun sampah tetap jadi masalah. Gitu. Maka sumber harus disentuh. Sumber timbulan sampah siapa? 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 Ya kita ya. Kita sumber timbulan sampah. Kita semua pasti menghasilkan sampah. Jangan pernah, waduh, saya jadi tertuju menghasilkan. Semua kita menghasilkan sampah, termasuk saya. Ya. Cuma sekarang masalahnya kita jadi pengelola yang bijak atau tidak. Nah, jadi sistem ini bisa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Nah, yang kedua, apa itu bank sampah? Bank sampah ini adalah sistem pengelolaan sampah berbasis perbankan. Maka selain sampah bisa dibayar langsung, sampah ini bisa ditabung atau sampah bisa dibelanjakan. Ya. Jadi ini sistem yang menggunakan sistem pengelolaan sampah yang menggunakan sistem perbankan. Maka setiap penyetor sampah bisa dibukakan rekening. Ada yang rekening mandiri, tapi kebetulan kalau yang bank sampah ini sudah kerjasama dengan BNI. Sudah kerjasama dengan BNI. Ya. Jadi setiap penyetor sampah dibukakan rekening BNI, dikasih kartu ATM. Kalau saya dulu masih tabungan Pak. Tabungan mandiri berarti ya. Oke. Bukan tabungan biasa kayak sampah. Ya, tabungan mandiri itu. Maksudnya tabungan mandiri bukan bank mandiri, tabungan pimpinan sendiri. Ya. Nah, ini harusnya RW di sini saya berharap jadi percontohan. Dari percontohan Kota Cimahi berapa RW? Ini kelurahan apa sih? Ini kelurahan apa? 3 kecamatan. Ini kelurahan apa nih? 19 RW. Wow, saya berharap RW 11 jadi percontohan untuk 19 RW. Siap? Siap? Harus siap. Ya. Harus siap. Nah, jadi kita bisa kerjasama dengan BNI. Ya, ini sekali lagi sengaja saya tidak pernah campur dengan setoran uang tunai. Buktinya di mana? Coba, ibu yang masih awas matanya, tolong dibacakan yang ini aja, yang ini bu, bisa. Yang ini. Itu setoran uang ya. Yang ini langsung aja. Satu-satu dibaca. Ini atas? Ya. 21.000. Berapa? 21.000. Oh, 21.000. Oh, ibu kayaknya sudah kurang awas makanya ya. Coba ibu yang langgar. Coba bu. Pakai mata 4. Berapa bu? 21.406. Itu setoran. Coba pertanyaan saya, ibu berani nggak ke BNI? Cuman buat nabung 21.000. Ya, Kok ini bisa masuk?
Karena setoran sampah. Ya. Ya, terus berapa lagi? Jangan dibaca dulu semua. Berapa? 5.700. Sebentar. Ibu berani nggak ke bank? Tidak. Buat nyetor 5.000. Malu, Pak. Malu ya. Malu dan ongkos ke bank itu aja udah berapa guys? Ya. Terus ada berapa lagi Bu? Yang ini Ya, 300. 362.200. Nah, itu kenapa coba? Itu potongan itu kan? Potongan. Oh. Kenapa ada potongan 322 ribu? Karena saya bayar listrik pakai sampah. Oh, iya. Tinggal digesek. Karena ini bukan ATM nih. Ini ATM sungguhan yang bisa ditarik di ATM BRI manapun atau ATM bersama. Halo. Halo. Kan enak bayar listrik nggak keluar dari dompet biasanya. Iya. Ini hitung-hitung uang lupa kan, uang yang nggak disangka-sangka kan. Ya, sampah di rumah saya nggak numpuk, nggak bingung berpikir tentang sampah. Saya bisa bayar listrik pakai sampah. Nah, makanya sampah itu berkah. Nah, nanti di sini kita akan kelola sampah itu supaya lebih bermanfaat, ya. Nah, yang ketiga, apa itu bank sampah? Bank sampah ini adalah sistem pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R. Ya, sekali lagi sistem pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R. 3R itu apa? R yang pertama itu reduce. Ya. Reduce itu adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Ya, upaya mengurangi timbulan sampah. Contoh misalnya, kalau kita ke pasar, ya, kalau zaman dulu kan ibu-ibu kalau ke pasar, orang tua kita dulu kalau ke pasar bawa apa? Bawa keranjang. Buang sampah Ya. sampah. Ya, betul nggak? Malah dulu masih barter-barteran bawa sampah ya, tapi itu terlalu jauh. Ya, tapi dulu orang tua kita kalau ke pasar pasti bawa keranjang. Ya. Nah sekarang kenapa jarang ibu-ibu kalau ke pasar bawa keranjang? Karena kita dimanja oleh pedagang. Nggak usah sudah siapin kresek gitu. Nah, yang menjadi masalah kalau ibu-ibu di sini mah kelihatan nggak kayak gitu. Ya, PRW. Ya, Pak. Oke. Ya. Jadi yang menjadi masalah kalau ibu-ibu belanja, saya perhatiin dulu istri saya begitu. Akhirnya saya marahin. Kalau belanja, kita belanja bawang merah misalnya, seon, sama pedagang dikasih kresek, kasih plastik ya. Enggak, malah double, plastik yang bening sama kresek, sama hitam. Kemudian belanja cengek, seon, dikasih lagi. Belanja bawang daun, dikasih lagi ya. Iya iyalah. Saya perhatikan istri saya, kok seneng-seneng banget sih terima kresek gitu. Padahal kan harusnya yang cengek ini udah masukin aja ke sebelum penuh yang ada bawang merah tadi gitu ya. Kok seneng-seneng amat terima kresek gitu ya. Padahal sampai di rumah kalau dia belum gabung sama bank sampah, bingung sendiri mikir buang sampah ini kemana gitu. Karena kita bawa ke rumah itu jadi sampah baru di rumah. Nah harusnya ketika kita ke pasar paling tidak minimal kalau yang kresek satu belum penuh, masukin aja dulu semuanya ke situ, betul nggak? Betul. Ya, yang paling idealnya sih bawa yang kayak begini, bawa sendiri dari rumah. Kalau kita belajar misalnya ke Jogja, dapat kresek jumbo. Nah, kresek jumbo itu bisa dipakai ke pasar, taruh di situ gitu ya. Jadi kita mengurangi timbulan sampah. Ya, kita mengurangi timbulan sampah. Kemudian yang kedua, yang kedua itu reuse ya. Reuse itu adalah memanfaatkan kembali sampah. Memanfaatkan kembali sampah.
Ya, jadi kalau kita sudah menghasilkan sampah seperti misalnya pot minyak goreng, ya, kalau minyaknya sudah habis biasanya dikemanakan? Sampah. Sebetulnya bisa dilakukan dua cara. Yang pertama ditabung karena itu diterima di bank sampah. Yang kedua dimanfaatkan kembali buat jadi pot. Daripada pakai polybag 6 bulan lapuk. Kalau yang pot minyak goreng 3 tahun nggak akan lapuk-lapuk. Awet itu justru. Nah harusnya dimanfaatkan kembali untuk jadi pot. Ya, itu contoh. Kemudian recycle itu ya daur ulang. Ya, jadi bank sampah ini yang membedakan bank sampah dengan pengepul sampah, dengan bandar sampah. Karena bank sampah justru mengedukasi masyarakat supaya mengurangi timbulan sampah. Bukan karena sampah itu ada nilai ekonomi kemudian kita sengaja kumpulin gitu ya. Sengaja kita ini, tapi sebisa mungkin kita kurangi. Kemana-mana saya jarang beli botol mineral. Saya jarang. Kecuali lupa bawa. Baru saya yang namanya haus ya tetap beli juga. Tapi selalu saya berusaha untuk bawa tumbler kemana-mana. Ya. Jadi ketika saya haus, karena memang sekarang lagi haus saya minum. Jadi saya jarang sekali beli botol mineral seperti ini. Itu cara saya untuk mengurangi timbulan sampah. Walaupun sebetulnya kalau dijual ini ada duitnya, ya. Tapi kita harus berusaha. Nah ini yang membedakan dengan pengepul sampah. Di bank sampah itu ada unsur edukasinya, ya. Kalau pengepul sampah semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin banyak untung mereka, betul. Karena memang itu bisnis mereka, nggak bisa disalahin. Ya, nah jadi ketika kita disiplin menjalankan sistem bank sampah, sistem pengelolaan sampah secara konvensional ini bisa berubah. Kalau sekarang kan pengelolaan sampah itu ini perhatian terbesar di TPA. Semua orang berpikir kenapa harus memilah sampah? Kan ada TPA, ada TPS. Kenapa saya harus capek-capek milah sampah? Jadi semua orang berpikir tentang TPA. Tidak ada pencegahan, tidak ada pemilahan. Nah justru bank sampah membalikkan sistem ini, membalikkan piramida ini menjadi piramida terbalik, di mana pencegahan yang justru kita perbesar. Ya, pencegahan yang kita perbesar caranya gimana? Melibatkan masyarakat. Si sumber timbulan sampah tadi. Jadi sebelum sampah keluar dari rumah, sampah sudah dikelola. Ya, sebelum sampah keluar dari rumah, sampah sudah dikelola. Kita cegah dari sumber, sehingga ketika ada pengelolaan sampah di sumber, maka sampah bisa dipilah, sampah bisa dilakukan proses daur ulang, sehingga TPA menjadi berkurang secara signifikan. Hitungan saya kalau kita disiplin menjalankan sistem ini, kita bisa mengurangi sampai 75% sampah yang terbuang ke TPA. Artinya, kalaupun ada yang terbuang, ini cuma sekitar 25%. Setiap minggu di sini pasti buang sampah ya? Diambil sama truk sampah Pak? Setiap hari. Oh setiap hari Pak? Sekali narik Satu minggu itu satu truk. Sekali narik itu berapa? Urutan dari warga Pak atau bayar ke truk? Bayar ke truk. Itunya biasanya kan ada retribusinya. Retribusi 500.000 kalau Kabupaten Bandung. kalau ke truknya sekitar 1.250 sebulan. Untuk ke Pemkotnya 1 juta. 1 juta. Oh, belum lagi ke Pemkot sejuta. Berarti setiap bulan RW itu mengeluarkan 2 juta lebih. 5.500.000 plus operasional gaji tugas kebersihan. Iya, dari rumah. 5 juta. Kalau sistem ini berjalan bagus, kemungkinan kita bisa mengurangi 3-4 juta pengeluaran kas RW. Insya Allah, amin. Wah, kalau 3
3 juta aja lah setiap bulan. Botra Kita simpan. setiap bulan botra. Bisa jadi apa itu setiap bulan gitu. Berarti setahun kita punya 36 juta. 36 juta bisa jadi sesuatu di RW. Ya, Kolam pancing. kita mengurangi biaya buang. Yang kedua, ini yang paling penting, lingkungan kita jadi bersih. Nah sekarang mau pilih mana? Bangunan di atas selesai, Pak. Nah bangun di atas selesai. Ya, dengan pengelolaan sampah, dengan sampah yang dikelola gitu. Nah sekarang tinggal kita pilih. Kita ingin tetap buat keluarin 5 juta setiap bulan karena kita nggak mau peduli dengan sampah, karena kita pingin ya udah sampah dikelola secara konvensional aja, atau kita ingin dapat 3 juta rupiah plus lingkungan kita bersih dan sehat. Mau pilih mana? Lebih sehat. Ya lebih sehat dan uang. Nah makanya ini penting. Saya berharap ini perwakilan RT ada ya semuanya. Ini semua bangunan. Semua ada. Oh, ibu-ibu saya berharap bisa menjadi corong yang menyampaikan ke warga di setiap RT. Karena ini penting. Masyarakat itu nanti sebentar saya akan sampaikan gimana cara memilah ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi ini akan terjadi kalau sistem ini berjalan bagus di sini. Sistem bank sampah berjalan bagus, ya. Nah, secara garis besar ini diagram pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah, ya. Jadi kuncinya ada di sini, Pak, Bu. Ada di pemilahan sampah. Kita bisa mendapatkan manfaat dari sampah itu kalau sampah kita pilah. Dan pemilahan ini harus mulai dilakukan dari sumber, yaitu di rumah masing-masing. Gimana sih cara memilah? Nah, cara memilahnya seperti ini, gampang sebetulnya. Kita bisa membagi menjadi 3 kategori sampah. Yang pertama sampah anorganik, kedua residu, kemudian ketiga organik. Nah sekarang umumnya masyarakat cuma tahu sampah anorganik dan organik ya. Padahal ada sampah residu. Sampah residu ini apa? Sampah anorganik yang bercampur dengan organik. Contoh misalnya, kalau kita beli batagor di plastikin, masuk batagor, masuk bumbu ya, di mut. Anak saya paling senang kalau beli batagor nggak mau dipiringin, malah justru di sensasinya katanya diselipin mut. Ya, udah habis batagornya, plastiknya kondisinya gimana? Kotor karena nempel si bumbu kacang. Plastik itu anorganik atau organik? Anorganik, ya. Cuman karena kondisi kotor jangan dimasukin di sini, tapi dimasukin di residu. Jadi residu ini adalah banyaknya sih sampah anorganik yang sudah kotor. Ya. Beli soto misalnya diplastikin. Kan setelah soto dikeluarkan, plastiknya nempel minyak dari soto. Sebetulnya kita boleh bisa cuci, cuman kadang-kadang kan ibu-ibu males ya udah kalau nggak mau dicuci, jangan dimasukin ke sini sekalipun itu anorganik atau apalagi di sini, tapi dimasukin di residu. Ya contoh lain Pampers dan teman-temannya. Ya, nah ini contoh sederhana yang bisa saya sampaikan bagaimana sih cara memilah. Ini kebetulan yang saya lakukan di rumah. Makanya saya bisa bayar listrik pakai sampah gara-gara ini. Saya melakukan pemilahan sampah di rumah. Saya memanfaatkan dus bekas untuk menampung sampah anorganik yang bersih. Kemudian saya menyiapkan tempat sampah untuk residu. Ya. Kemudian saya juga menyiapkan sampah untuk organik. Ya. Ya. Oke. Jadi saya menyediakan sampah untuk anorganik bersih, untuk residu dan untuk organik. Ya. Ada persoalan di dapur di kebanyakan masyarakat, tempat sampahnya berapa? 1. Apalagi yang ngontrak sempit. Ya.
Sehingga sisa makanan masuk ke sini, botol masuk ke sini, kertas masuk ke sini, semuanya masuk ke sini. Dan ketika masuk, karena sudah kotor, dianggapnya itu sampah organik, ya, karena sudah kotor gitu. Nah, harusnya sebelum sampah dimasukkan, kita sudah menyediakan masing-masing tempat sampah untuk jenis-jenis ini. Contoh misalnya, kalau itu sisa makanan ya ke sini. Tapi kalau itu botol ya jangan ke sini atau ke sini, tapi ke sini. Kalau itu kertas jangan ke sini atau ke sini, tapi ke sini. Kalau itu bekas beli batagor masuk ke mana? Masuk ke sini. Ya. Kalau itu tutup galon kemana? Saya pancing di sini. Ya. Jadi di satu dus ini ada macam-macam. Ada tutup galon, ada tutup botol, macam-macam. Pokoknya yang jenis plastik yang saya masukkan, saya satukan di sini. Untuk botol sama gelas saya pisahkan. Ini minimal pemilahan, nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Ada kurang lebih 70 jenis sampah. Cuman kan kalau kita jajarin 70 jenis, sampah rumah kita kan penuh sama semua. Ya. Nah, ada yang kemudian, wah saya kan kos, gimana caranya ini habis ruangan saya gara-gara ini katanya. Oke, kalau mau supaya nggak menghabiskan tempat, boleh disatukan di satu kresek jumbo misalnya. Tapi sebelum dimasukkan, kita kan ada kresek-kresek kecil. Nah, masukin ke kresek kecil. Jadi masih seperti ini. Ini kan ada tutup galon, ada tutup botol, ada macam-macam. Tapi saya sudah masukkan ke kresek-kresek kecil. Dipisah di dalamnya. Sehingga ketika giliran disetor ke bank sampah, kita nggak pusing lagi milahnya. Jadi pemilahan yang kita lakukan di sini dilakukan di awal. Kita tidak memilah, kita tidak ngajarin masyarakat untuk memilah setelah sampah bercampur. Kalau setelah sampah bercampur, jangankan ibu, saya juga nggak mau milah sampah. Tapi kalau kita sudah pilah dari awal, pertanyaan saya, ibu pegang-pegang kertas kotor nggak? Jijik nggak? Kenapa nggak jijik? Karena nggak kotor. Pegang-pegang botol ini jijik nggak? Kenapa? Nah, makanya kan di awal saya bilang sampah itu tidak kotor, tidak bau, tidak jijik. Kenapa jadi kotor, bau, jijik? Salah kelola. Karena disatuin. Ya. Nah, jadi kalau sudah terpilah seperti ini yang kemudian kita setorkan ke bank sampah. Ya, ini yang kita setorkan. Ini dikelola jadi pupuk kompos. Ini yang kemudian terbuang ke TPS atau ke TPA. Jadi tinggal yang ini yang terbuang. Nah, kalau ini sudah berjalan, berarti pemilahan akan terjadi seperti ini. Ada organik yang sifatnya busuk, ada anorganik yang layak jual, ada untuk kerajinan, ada residu. Yang terbuang ke TPS cuman residunya saja. Ya, sehingga di sini nggak terlalu lumpur, Pak. Karena berarti cuma sekitar 23-30% yang ke sini. Selebihnya bisa dimanfaatkan. Organik jangan dibuang. Ibu-ibu pasti langsung mikir, oh, organik jangan dibuang. Nanti rumah saya bau. Saya mau pastikan bahwa rumah itu nggak bau. Kenapa? Karena kita bisa kelola sampah organik ini untuk minimal jadi kompos. Gimana caranya sih supaya sampah organik bisa jadi kompos seperti ini saya kasih tahu. Jadi saya kebetulan juga membawa ini. Ya, namanya ini sebetulnya mikroba tidur yang bisa membantu mempercepat pembusukan sehingga proses pengkomposan lebih cepat. Biasanya kalau dia manual sebulan baru paling cepat baru jadi kompos. Kalau ini 4 hari sampai paling lama 2 minggu sudah jadi kompos. Ya, pakai ini. Ya, ini mikroba tidur ya. Tinggal kita masukkan ya. Nah, nanti kalau misalnya di gang, di RT misalnya 5 atau sampai 10 rumah disatukan di satu tempat. Ini namanya komposter. Ya. Jadi disatukan di satu tempat. Ibu beres masak, masuk ke sini. Beres masak, semua masuk ke sini.
Setelah masuk hari itu disemprot pakai ini. Supaya apa? Supaya sampahnya tidak bau. Ya, supaya sampah tidak bau. Jadi setiap ada sampah masuk, setiap hari semprot sampai akhirnya penuh. Kalau udah penuh, ya kita tinggal ganti dengan tong yang baru. Kalau sudah pakai ini, berarti 4 hari sampai paling lama 2 minggu ini sudah jadi kompos, bisa dipanen. Ini kan ada tanaman-tanaman, kita tinggal campur sama tanah, jadi media tanah. Jadi pupuk, ya, jadi pupuk. Nah, atau kita bisa kelola di setiap rumah dengan memanfaatkan ember cat seperti ini. Ya, manfaatkan ember cat, tapi ini lumayan ada kerjaan lagi. Kita pakai saringan sehingga kita bisa mengolah kompos padatnya dan kompos cair kita bisa dapat dari hasil sampah-sampah ini. Nah, kalau sayuran sebaiknya dicacah 2 cm 2 cm. Kalau cangkang telur diremukin, termasuk tomat dicacah. Supaya apa? Proses pengkomposan lebih cepat. Ya. Jadi setiap masuk semprot pakai ini. Besoknya ada sampah masuk lagi, semprot lagi sampai basah, tapi jangan terlalu basah. Ya. Atau cara lain melalui lubang biopori. Ya, melalui lubang biopori ini ada alatnya, saya bawa contoh. Pakai ini tinggal dibor. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nih. Seperti ini. Makanan dia nggak usah disimpan di rumah atau di dapur, langsung aja masuk ke sini. Pertanyaan saya, kalau kita nyimpan sampah organik di sini, rumah kita bau nggak? Nggak bau kan? Karena disimpannya di sini. Makanya terbukti tadi omongan saya bilang, makanya saya berani jamin 1000% omongan saya benar. Sampah itu tidak kotor, tidak bau, tidak jijik, dan tidak harus dibuang. Karena kita bisa kelola. Nah, caranya seperti ini. Atau kalau kita punya lahan luas, bisa digali semeter persegi lah. Ya. Cuma memang ini ya pasti ada gangguan tikus lah, macam-macam. Tapi kalau memang dedaunan kita lumayan banyak, ya memang kalau biopori cepat penuh. Jadi ya boleh pakai seperti ini. Nah, kalau mau pakai ini lebih cepat lagi pengkomposannya. Ya, jadi sisa makanan, dedaunan masuk ke situ semuanya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi sampah organik ini nggak perlu dibuang ke TPS. Ya. Nanti Pak, kalau misalnya ini bisa difoto, nanti tukang las mah bisa bikin ini. Ya, modalnya mah paling berapa ini kalau bikin. Ya, tinggal di ini. Nanti yang tadi kalau sudah penuh lubang bioporinya, ini tinggal digali lagi, keluarkan. Tapi jangan dibuang, karena itu kompos, campur sama tanah. Jadi media tanah. Perbandingan 40 kompos, 60% tanah. Campur jadi media tanam. Kalau kita nanam hasilnya tomat organik, kalau kita nanam kangkung organik, ya lebih sehat kan kita. Sampah terkelola, kita jadi dapat makanan sehat. Ya. Nah kemudian selanjutnya selain sampah organik ada sampah anorganik, apalagi ini jangan dibuang karena ini bisa menghasilkan, ada yang layak jual, ada yang bisa untuk kerajinan. Itu yang kemudian masuk ke bank sampah, ya, yang kemudian masuk ke bank sampah. Apa saja sih sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah seperti ini? Sebelum saya lanjut, saya perlu ingatkan ibu-ibu.